Apa sih kurban itu? Secara bahasa, kata kurban berasal dari kata korroba yuqorribu, bahasa Arab yang berarti dekat. Secara syariat, kurban berarti ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mendekatkan diri kepada Allah. Hukum kurban adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu. Adapun dalil yang melatar belakangi disyariatkannya kurban, salah satunya adalah surah Al-Kautsar ayat 1-3. Hewan yang diperbolehkan untuk kurban yaitu unta dengan minimal umur 5 tahun, sapi dengan umur minimal 2 tahun, kerbau dengan umur minimal 2 tahun, dan biri-biri atau kambing dengan minimal umur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ketentuan dari hewan kurban diantaranya adalah hewannya harus sehat, organ tubuhnya masih lengkap, jadi sapi ompong tidak boleh ya teman-teman. Tanduknya tidak boleh patah, matanya tidak boleh buta, kakinya tidak pincang, kemudian hewannya tidak sedang sakit atau cacat, dan tidak boleh kurus kering. Nah, kurban ini tidak harus dilakukan sendirian loh, jadi jangan khawatir, karena sapi, unta, atau kerbau bisa dikurbankan atas nama 7 orang. Sedangkan biri-biri atau kambing hanya bisa dikurbankan atas nama 1 orang. Hal ini sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selengkapnya lihat di buku paket kamu ya. Tempat untuk melakukan penyembelihan hewan kurban disunnahkan dilakukan di tempat yang lapang dengan tujuan untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah bisa dilakukan dan untuk memberitahukan kepada mereka tentang tata cara penyembelihan kurban yang benar. Adapun pembagiannya, daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau sohibul kurban menghendaki, ia bisa mendapatkan daging kurban maksimal sepertiga dari seluruhnya. Untuk waktunya, penyembelihan kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah dan pada 3 hari tasyrik. Nah, hikmah dari pelaksanaan kurban ini banyak sekali teman-teman. Seperti menghidupkan sunnah Nabi terdahulu, yaitu sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah, menghidupkan makna takbir di hari raya, mengajarkan kepada kita bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak tamak, kemudian mendidik kita untuk peduli kepada sesama, dan menghindarkan kita dari sifat tamak, rakus, dan sikap ingin menang sendiri. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih
menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 4. Membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, begitulah cara menyembelih hewan kurban, teman-teman. Ya, si Mbak pergi, teman-teman. Ya udahlah, makasih teman-teman udah ngaji bareng Oji. Assalamualaikum.